Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Abi Hanif selaku dosen mengampu mata kuliah materi PAI SMP SMA. Di sini saya Muhammad Andri Kurniawan akan mepresentasikan mapping saya yang bahas mengenai meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah. Untuk materinya di sini saya mengambil di mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 9. Oke. Untuk pembahasan meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah terdapat di Al-Quran, ada dua surat. Yang pertama di Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Dan yang kedua terdapat di surat Al-An'am ayat 152. Oke, untuk yang pertama Quran surat Al-Mutaffifin surat ke-83 ayat 1 sampai 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailul yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun thumma innahum lasalul jahim. Untuk surat ini membahas mengenai ancaman bagi orang yang curang. Allah SWT memberikan ancaman azab yang pedih, kata Wa'il kepada orang-orang yang curang, al-mutaffifin. Bentuk kecurangannya adalah meminta takaran dipenuhi atau ditambah saat membeli dari orang lain, tapi mengurangi takaran atau timbangan saat menjual kepada orang lain. Lalu pengingat di hari kebangkitan. Pelaku kecurangan dinilai tidak beriman kepada hari kiamat dan hari kebangkitan, yaitu hari di mana seluruh manusia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Lalu catatan amal kebrutalan atau sijin. Catatan perbuatan orang-orang yang durhaka dibukukan dalam sebuah kitab bernama sijin. Ciri-ciri pendusta agama. Golongan ini memiliki 3 sifat utama, yaitu mu'tad atau melampaui batas atau juga dapat disebut melanggar hukum. Lalu ajim atau bergelimang dosa dan menganggap ayat-ayat Al-Quran sebagai dongeng masa lalu akibat hati mereka yang telah tertutup oleh banyaknya dosa mereka telah terhalang dari melihat Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Untuk asbabun nuzul dari surat ini, yaitu ayat ini diturunkan karena penduduk Madinah pada saat Rasulullah SAW baru berhijrah merupakan kaum yang paling curang dalam menakar dan menimbang. Setelah ayat ini turun, mereka berubah menjadi orang-orang yang sangat jujur. Kemudian Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awful kaila wal mizana bil qist. La nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi'ahdillahi awfu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Sadaqallahul adzim. Ayat ini bahas mengenai larangan mendekati harta anak yatim. Allah SWT melarang keras mendekati atau mengambil harta anak yatim dengan alasan yang dibuat-buat. Pengecualian diberikan jika tujuannya adalah untuk mengelola atau menginvestasikannya agar lebih bermanfaat dan utuh sampai anak yatim tersebut mencapai usia yang dewasa. Lalu, perintah menyempurnakan takaran dan timbangan. Manusia diperintahkan untuk menakar dan menimbang secara adil. Namun, karena ketepatan 100% sangat sulit di agama Islam, memberikan pelonggaran berdasarkan prinsip kerelaan antara penjual dan pembeli agar tidak saling menyulitkan. Lalu perintah berbicara jujur dan adil. Perintah untuk menegakkan kejujuran dan keadilan ketika berbicara, memberikan kesaksian atau memutuskan hukuman. Keadilan dan kebenaran ini harus
tetap ditegakkan di atas segalanya, sekalipun keputusan tersebut berdampak buruk pada kerabat sendiri. Kemudian memenuhi janji Allah, kewajiban untuk mematuhi segala ketentuannya yang telah digariskan oleh Allah SWT, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah. Dan pembahasan yang terakhir yaitu konsep jujur dalam muamalah. Pengertiannya yaitu secara bahasa, jujur bermakna siddiq, yaitu benar. Secara istilah, jujur adalah adanya kesesuaian antara perkataan dan perbuatan dengan kenyataan yang sebenarnya. Muamalah berarti interaksi sosial, contoh manusia dalam keadaan ekonomi, sosial, politik yang diatur oleh syariat Islam. Lalu indikator kejujuran. Sikap jujur ditunjukkan dengan berkata benar, adanya keselarasan antara pikiran, kata, dan perbuatan, menjadi saksi yang adil, mendapati janji, serta memegang amanah. Lalu bentuk-bentuk kejujuran. Kejujuran dibagi ke dalam beberapa bentuk, yaitu jujur dalam niat, ucapan, tindakan, janji, muamalah, serta jujur dalam pengalaman agama. Selanjutnya, krisis kejujuran yang harus dihindari. Perilaku buruk yang merusak muamalah antara lain berbohong, mencontek atau plagiarisme, berlaku curang, fitnah, penipuan, serta praktik KKN. Nah, untuk KKN kan biasanya singkatan dari ketenaga kerja nyata. Kalau yang ini KKN itu singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.